Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Orang yang melaporkan Kang Deddy ke Bareskrim ini memang benar-benar kelewatan. Apa sih? Anaknya juga nggak punya yang dimasukin ke barak. Jadi apa maksudnya? Sampai ini para netizen ini geram loh. Geram kepadanya. Oke, coba kita dengarkan bagaimana pendapat netizen ini. Si Adel deui wae dong. Aduh karungsingkeun si Adel. Saya jaga-jaga jangan sampai anak saya dibawa. Sia teh atuh. Ari kira-kira bedegong. Berarti mana mah kalapa biji cucungak gitu teh. Aduh, iya. Bapak teh bisa ngadidik jado. Sieun anakna dikabarakeun, pantesan atuh sia teh atuh ngahalangan wae karena kebijakan KDM. Aing digegel gerak cadol. Masalahnya di dalam barak militer itu ada anak lu kagak? Hah? Kalau misalkan di barak militer itu ada anak lu dan ternyata hasilnya tidak memuaskan, malah anak lu itu menjadi semakin kagak jelas gitu, semakin kagak benar, baru lu ngelaporin. Aduh, dari musim penghujan sekarang udah mulai musim kemarau, masih aja yang dibahas, yang dilaporin itu terkait barak militer. Bangun, bangun. Lu kagak mau mengomentari terkait program baru pada Deddy Mulyadi juga? Yang masalah anak-anak masuk jam 6.30. Lu telat lu ah. Udah kemana-mana masih aja lu utuk kuplak di barak militer. Ampun Gusti. Udah bagus, kemarin udah adem ayem dunia persilatan dengan tidak adanya dirimu hadir ke permukaan. Sekarang segala nongol lagi. Makin nambah-nambah ngeribetin aja. Sempit banget dunia ini dengan adanya lu nongol Ya lagi. jadi lucu juga ya. Memang benar kalau tidak punya anak mau apa sih melaporin? Di daerah Jawa Barat dengan Oke, kita lanjutkan lagi ya. Migrasi sekolah sana ke planet Pluto, oke. Ribet di sini juga. Coba apa Tenopi? Dibawa ini gerombolan-gerombolan ini. Roman-romannya udah pantas jadi pasien Tenopi. Bawa apa teh? Udah keliling-keliling mulu itu dia itu. Keliling-keliling lah bawa-bawa laporan secari kertas. Biar nyatu sama si Ripin Deng-Deng tuh. Sama si Markona. Gua mah benar-benar dah. Udah sana jangan muncul lagi apa ke permukaan, ribet beneran, berisik. Ya. Udah kemarin udah enak adem ayem. Lu segera bikin gara-gara lagi mulu. Udah gitu gara-garanya di barak militer lagi. Aduh, ampun dah. Udahlah, gue mau nyari tali dulu. Kali ntar gue nemu tali, gue ikat, gue cemplungin, gue lelepin lagi biar kagak nongol-nongol lagi ke permukaan. Udah, bye. Teruntuk Bapak Adel Setiawan yang katanya orang tua murid yang gak setuju sama program barak militer Kang Deddy Mulyadi. Aduh, Bapak Adel ini kenapa sih? Ada sentimen apa sih Pak sama militer? Kayaknya anti banget tuh sama militer. Sampai-sampai bawa pasal tuh seakan-akan anak-anak itu disiksa di barak militer. Iya Pak Adel, saya tahu banyak banget opsi buat penanganan anak-anak nakal yang harusnya bisa dilakuin sama pemerintah. Tapi masalahnya yang mau gerak ya cuman Kang Deddy Mulyadi. Itu solusi nyata yang dilakuin sama pemerintah. Lagian kok saya lihatnya ibu-ibu di sebelah Bapak kok jauh lebih pinter. Ya walaupun kata Pak Adel si ibu ini gagal didik anaknya, udah nyerah. Tapi kok faktanya si ibu ini jauh lebih tahu gitu psikologis anak. Ya karena selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan sebagainya juga mempengaruhi Pak Adel. Susah dikontrol anak-anak kayak gitu, namanya pergaulan. Ya makanya udah bener banget dikirim ke barak militer, dikasih pelatihan. Bukan disiksa, jadi nggak akan ngelanggar HAM. BTW besok-besok ya nggak usah pakai batik kuning, batik merah dipakai. Tenang aja bro, program barak militer ini bukan program paksaan. Jadi siapa yang mau, yang merasa atau yang merasa tidak mampu untuk mendidik anaknya menjadi lebih baik, silahkan titipkan di barak militer. Kalau lu mampu mendidik anak lu, ya silahkan didik sendiri. Atau anak lu memang baik, dia menurut sama orang tua, ya gak usah dimasukkan ke barak militer. Toh banyak juga orang tua yang anak-anaknya bandel gak memasukkan anak mereka ke barak militer. Banyak. Terus sekarang lu mengatakan kalau Kang Deddy Mulyadi ini pemimpin yang seenaknya membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan dari segi hukumnya gitu kan.
Sekarang kita gini aja. Kita lihat survei aja. Siapa yang puas, berapa persen yang puas dengan kebijakan-kebijakan yang dibikin oleh Kang Deddy Mulyadi. Semuanya ada 90% tuh yang merasa puas, yang setuju dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang 10% ini yang nggak puas atau yang nggak setuju, kebanyakan itu orang-orang yang nggak tahu tapi yang sok tahu. Contoh kecil soal barak militer ini. Emang kalau si ibu ini ngomongnya itu seenaknya aja gitu ya. Ceplas-ceplos orangnya. Tapi ini ngena juga ini. Tapi jangan kalah loh, orang ini sudah pernah memberikan materi di mana-mana nih. Kan juga tim psikolog klinis, bayangkan. Program formal aja belum tentu di backup oleh para ahli. Psikolog klinis, ya, dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, mulai dari Jakarta Ya, sampai walaupun yang Jawa Barat. banyak yang mengusik gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ukuran sebanyak. Langsung bawa ke barat. Saya kira tidak demikian. Iya. Kami lakukan kaji cepat PLMI. Iya. Kami siapkan desainnya. Ya, Kurikulumnya. standar kompetensi lulusannya. Iya. Kami identifikasi. Iya. Kami siapkan juga standar isinya, kurikulumnya. Iya. Kami siapkan standar prosesnya. Kemudian standar untuk pelatih, untuk pembina, Iya. untuk pendidiknya. Kemudian standar biayanya, standar sarana prasarana, standar pengelolaannya. Walaupun hanya 3 minggu, kami siapkan desainnya. Orang kan tidak paham itu. Ya, dan kami bangun MOU. Mulai dengan Pak Kasat, Pak Gubernur dengan Pak Kasat, kemudian jajaran Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Pak Pangdam, kemudian di breakdown ke Rindam, di breakdown lagi ke Dodik Bela Negara, baru operasional. Tapi semua kami lakukan secara cepat. Semua yang beliau eksekusi ada risikonya dan beliau pasang badan selama untuk kepentingan masyarakat dan memang kewajiban pemimpin harus seperti itu. Akhirnya kami juga di jajaran birokrasi Pak Helmi meneladani. Kami pasang badan, kami siap mengambil risiko. Adalah kepentingan masyarakat, hukum tertinggi adalah keselamatan masyarakat, dan beliau melakukan apapun ya selama untuk kepentingan masyarakat, selama untuk keselamatan masyarakat. Pak Gubernur membuktikan dengan kolaborasi dengan berbagai pihak luar biasa. Dan yang kedua, akselerasi. Memang sekarang harus bergerak cepat, dan fast is the slow. Yang cepat itu bisa menerkam yang lambat, jadi kita tidak boleh lambat sekarang. Lebih baik cepat salah kemudian kita Koreksi. lakukan perbaikan, learning by doing, daripada kita tidak bertindak. Oke. Kita akan kehilangan momentum. Oke. Ya, ini kan Momentum. pertarungan. Ini era bonus demografi. Ya. Jelaskan apa yang dikatakan oleh Pak Sekda, semua pasti membackup, termasuk juga rakyat Jawa Barat pasti membackup. Karena apa? Ini faktanya bahwa yang menarik di sini adalah Adel itu tidak memiliki hubungan langsung dengan anak-anak yang dibina di barak. Lucu kan? Dia orang luar yang melihat. Nah, jadi yang di pikiran Adel itu apakah benar persoalan perlindungan anak atau ada agenda lain di balik itu? Karena kalau berpikiran perlindungan anak ya tentunya misal minimalnya itu terkait ya dengan dirinya. Mengapa justru yang melaporkan itu bukan orang tua dari anak-anak yang ada di barak? Anak-anak yang dibina. Apakah anak-anak itu merasa dirugikan atau tidak? Justru ini kan sebaliknya. Apa yang dirasakan oleh anak-anak dan orang tua itu merasa bahwa dia itu senang dan bermanfaat. Bahkan sampai ada orang tua yang mengucapkan terima kasih sehingga anaknya sudah berubah. Walaupun kalau ada anggapan ini sementara ya nggak masalah. Lalu mengapa pelaporan ini setelahnya program KDM mengganggu kemapanan? Dan ini ya mau tidak mau, sadar ataupun tidak, program KDM ini pasti berpengaruh terhadap orang-orang yang mempunyai kepentingan. Sejumlah anggaran tak produktif dipangkas oleh KDM. Sistem birokrasi dibongkar. Pihak yang merasa terganggu bisa jadi menggunakan isu ini. Isu perlindungan anak ini sebagai alat serangan terhadap KDM. Saya meyakini hal itu.
Apakah ini murni kepedulian atau politisasi? Jika murni peduli, seharusnya pendekatannya itu dialogis, bukan langsung kriminalisasi. Dan seharusnya melibatkan psikolog, tokoh masyarakat, bukan laporan hukum sepihak. Mengingat momentum politik, resistensi terhadap pimpinan tegas sering dikemas dalam bentuk laporan hukum untuk merusak citra. Tidak jarang pula pelapor menjadi perwakilan dari kelompok yang terdampak secara ekonomi atau politik oleh kebijakan yang bersih. Terhadap anak-anak, mari bicarakan substansi, bukan sensasi. Tapi kalau niatnya menyerang tokoh yang menyentuh langsung rakyat kecil, publik tak akan mudah dibodohi. Publik sekarang kan kritis. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Kang Obing.